Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada siang hari ini kita bersyukur masih bisa melaksanakan kewajiban kita berjamaah sholat zuhur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan, kedamaian. Islam sendiri artinya selamat, damai. Dan kita sebagai seorang muslim punya tugas dan punya misi untuk menjaga perdamaian, keselamatan baik diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Disebutkan bahwa al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi walisan. Seorang muslim adalah orang yang mampu menjaga keselamatan orang lain dari perbuatannya dan lisan. Orang lain aman dari lisan kita, orang lain aman dari chatting kita, dari medsos kita, dan seterusnya. Jadi itu harus dicamkan dan diperhatikan bahwa Islam bukan sekedar sholat, puasa, zakat, tetapi kita harus menjaga juga orang lain dari keburukan yang mungkin ada dari diri kita. Sekarang bagaimana kalau diri kita yang sudah menjaga kedamaian, keselamatan, tetapi orang lain akan mengganggu kedamaian kita, mengganggu kedamaian keluarga kita, mengganggu kedamaian lingkungan kita, bahkan negara kita. Maka dalam hal ini mempersiapkan untuk segala kemungkinan yang akan mengganggu diri, keluarga, lingkungan, bahkan negara, masjid juga mungkin. Seperti halnya di sini sudah ada satpam dan lain sebagainya, adalah suatu keniscayaan. Sebab jangan terjadi dulu baru kita bersiap-siap. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan satu instruksi, satu perintah yang harus kita ketahui, bahwa dalam Islam atau ajaran Islam bukan hanya ritual yang biasa kita lakukan, tetapi ada perintah. Mungkin kita tidak terlalu populer mendengarnya atau membahasnya, tapi kita harus tahu, karena bagian dari takwa adalah melaksanakan apa yang diperintah Allah, dan yang akan dibaca adalah perintah Allah bagi kita umat Islam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Dan hendaklah kalian untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi orang yang mengganggu keselamatan kita, bangsa kita, negara kita. Hendaklah kita mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan kuda yang kemudian untuk apa? Agar musuh itu takut kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kalau zaman dahulu kekuatan itu diartikan sebagai panah, tapi pada masa sekarang adalah kekuatan berbagai macam persenjataan yang diperlukan oleh
militer dan oleh negara, itu tergantung pada tingkatan apa. Tingkatan pribadi senjata tidak dimungkinkan, tingkatan lingkungan juga yang senjata adalah untuk tingkatan nasional atau negara. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa kita harus berperan serta. Kalau tidak ada yang menyediakan itu, maka kita juga kena dosa. Paling tidak kita harus sadar bahwa menyiapkan kekuatan adalah satu perintah dari Allah. Kekuatan pada masa sekarang bertumpu pada senjata, peralatan, dan orang yang terlatih menggunakan senjata. Orang yang terlatih menggunakan senjata, kita tahu di negara kita adalah militer. Berarti kita juga harus peduli bagaimana mempersiapkan anak-anak terbaik bangsa untuk menjadi militer, untuk menjadi orang yang mampu mengendalikan senjata, karena mereka punya otoritas. Bisa dibayangkan kalau yang jadi militer itu semua orang yang memusuhi Islam, memusuhi umat Islam, apa jadinya? Memang tidak semua orang bisa melakukan itu, tapi kesadaran kelompok, organisasi, MPR, DPR, dan lain sebagainya, itu harus disadari bahwa santri, orang-orang baik, para hafiz, orang-orang soleh dari anak-anak kita yang menginginkan menjadi tentara, seharusnya diberikan dukungan dan dorongan oleh masyarakat maupun orang tuanya. Karena pada waktunya dia akan menjadi orang yang punya otoritas untuk menggunakan senjata, dan kalau dia orang baik pasti akan menggunakannya di jalan dan dengan cara yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam kaidah, kalau sesuatu itu kewajiban bisa dilaksanakan dan itu harus diadakan, maka itu juga termasuk wajib. Ada kaidah usul fikih bahwa untuk bisa berwudu maka harus ada air mengalir, ada keran, ada reservoir, maka menyediakan air untuk berwudu adalah wajib. Demikian juga terhadap kekuatan, kita memerlukan tenaga terlatih dari muslim-muslim yang soleh, yang kuat, maka mempersiapkan untuk itu adalah suatu kewajiban, menyiapkan orangnya, menyiapkan pendidikannya. Dan demikian juga kalau kita berbicara persenjataan, berarti kita harus memiliki senjata, harus punya pabrik senjata. Karena tadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Jadi mendirikan pabrik senjata atau menyediakan dana untuk memberi senjata di tingkat negara, maka itu adalah suatu kewajiban. Yang sesungguhnya negara adalah melaksanakan kewajiban yang Allah pikulkan kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu adalah perintah Allah, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Yang kedua, wal khail wa min ribatil khail. Khail pada masa itu adalah alat transportasi yang cepat, karena di bawahnya ada unta. Yang tercepat untuk mobilisasi tentara adalah kuda. Tentu pada masa kini bukan lagi hanya kuda, tetapi banyak untuk angkutan mobilisasi pasukan, yaitu dari di darat, di laut, di udara. Ini sekali lagi diperintahkan oleh Allah, dan kita harus merasa itu adalah kewajiban umat Islam yang dalam pelaksanaannya sebagai wujud dari pelaksanaan itu memang dipikul oleh negara, tapi masyarakat tetap harus mengawasi dan harus berperan serta. Kalau masa sekarang masa tidak ada pertempuran, memang tidak terpikirkan orang langsung ikut berperang, tapi bagaimana dulu ketika merebut kemerdekaan, semua rakyat ikut. Ketika menumpas G30 SPKI, semua rakyat ikut. Ketika mempertahankan agresi Belanda, semua rakyat ikut. Tidak cukup dengan angkatan bersenjata atau tentara. Dan ini juga tidak mustahil. Dalam menghadapi musuh itu harus rakyat ikut. Karena dengan tentara yang jumlahnya terbatas, tidak mungkin
menghadapi musuh. Ada tujuan, bukan untuk menyerang. Konsep pertahanan di dalam Islam adalah untuk melindungi. Buktinya adalah turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim. Kita siap untuk berperang karena ada adagium atau satu ungkapan dalam pertahanan baik internasional maupun di negara kita. Kalau kalian ingin hidup damai maka harus siap untuk perang. Jadi untuk melindungi lingkungan, keluarga, negara, maka harus siap. Kenapa? Kalau siap turhibuna bihi aduwallah. Dengan kesiapan itu musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang yang menghancurkan nilai-nilai luhur agama Allah, wa aduwakum, dan orang-orang yang menghancurkan tatanan sosial, tatanan negara, baik dari dalam maupun dari luar, wa akharina min dunihim, dan musuh-musuh yang lain yang tidak kelihatan. Kalau yang langsung memusuhi jelas, yang memusuhi Islam jelas, yang memusuhi negara jelas. Tapi para kaum munafik tidak kelihatan, tinggal bersama kita, hidup bersama kita, tapi sangat berbahaya bagi negara, bagi agama. Dan agama itu memerlukan perhatian dari kita. Dan yang bisa melindungi di tingkat negara adalah para tentara. Jadi kita harus benar-benar peduli tentang hal itu. Kata Allah, musuh yang tidak terlihat itu kalian tidak tahu. Zaman Nabi pun orang-orang munafik tidak ketahui kalau Allah tidak beritahu. Nah, zaman sekarang juga. Bukankah orang yang musuh Islam juga gelarnya bisa saja kiai, bisa saja santri dan lain sebagainya. Jadi tidak harus orang yang terang-terangan memusuhi, tapi usaha dan upayanya justru melemahkan Islam atau melemahkan negara. Yang paling besar berteriak aku Pancasila juga belum tentu seorang yang penganut Pancasila, yang berpegang teguh Pancasila. Itu dalam pengertian bahwa banyak sekali musuh yang jelas dan banyak pula musuh yang tidak jelas nampaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah menjelaskan, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kontribusi kita, pengeluaran kita, perjuangan kita yang diperjuangkan, yang diperdedikasikan untuk di jalan Allah, membangun pertahanan di tingkat keluarga, tingkat lingkungan, di masjid, di negara, dan kita mengeluarkan biaya, Allah menjamin yuwaffa ilaikum, semua akan diganti, di dunia diganti, wa antum la tudlamun, dan di akhirat pasti pahalanya tidak akan dikurangi. Jadi dua, di dunia dapat penggantian yang berlipat ganda, dan di akhirat Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Hadirin yang dimuliakan Allah, itulah firman Allah yang harus kita juga mengetahuinya. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, bukan sekedar puasa dan haji, tapi ada perintah juga yang terkait dengan keamanan diri kita, keluarga, lingkungan. Kita menyaksikan mungkin bagaimana banyak para imam, para ustadz juga yang justru di masjid sendiri banyak dicederai. Bukankah itu menunjukkan bahwa kita perlu membuat satu sistem pertahanan? Jangan menunggu terjadi dulu. Jadi harus orang takut untuk melakukan itu. Jadi mencegah. Memang kalau mencegah itu tidak seperti tidak punya prestasi ya. Lain kalau kita menangkap. Tapi sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah adalah bersiap-siap supaya kita aman. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi kita harus paham bahwa konsep pertahanan dalam Islam, dalam negara yang menganut atau yang berketuhanan yang Maha Esa seharusnya mendahulukan menjaga perdamaian. Dan sekiranya ada satu permusuhan dari pihak lain, dari bangsa lain, dari negara lain, dari kelompok lain, dan setelah kita kuat, mereka tidak berani lagi macam-macam kepada kita, dan mereka menyampaikan damai, artinya kita mari hidup damai. Maka sekali lagi Islam
Allah mengajarkan kita tidak boleh semena-mena. Apapun dan siapapun yang mengajak damai harus disambut. Wa in janahu lis-salmi fajlah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau ada pihak lain yang mengajak damai karena tadinya bermusuhan, mengancam kita, mengancam negara, kemudian berdamai karena negara kita kuat, misalnya lingkungan kita kuat sehingga mereka tidak berani macam-macam, bahkan ngeri karena turhibu nabi, mereka ngeri untuk macam-macam kepada kita, kepada negara kita, dan mereka mengajak berdamai, maka prinsip Islam sambut perdamaian itu, kemudian bertawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah innahu huwas samiul alim, maha mendengar apapun niat keburukan mereka dan maha mengetahui apapun gerak-gerik usaha buruk mereka. Bahkan sekiranya mereka mengajukan perdamaian tapi hanya untuk akal-akalan, untuk menipu, di dalam Islam Allah menjamin, kata kepada Rasul, kepada kita, fa inna hasbakallah, yakinlah cukup bagi Allah, karena Allah yang akan menurunkan pertolongan. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin, menurunkan pertolongan yang kita tidak tahu. Allah pasti banyak cara untuk menolong. Yang kedua, Allah akan mempersatukan umat beriman, bangsa ini, untuk sama-sama menghadapi satu tipuan, satu kecurangan dari bangsa lain. Bukankah sekarang mungkin kita bisa merasakan bagaimana sedikit demi sedikit bangsa kita, negara kita juga jangan merasa aman. Karena kalau ingin hidup damai dan aman, kita harus siap, termasuk masyarakat kita harus siap. Kalau kita sudah siap, maka di sana akan ada pertolongan Allah dengan mempersatukan umat yang sekarang bercerai-berai, mempersatukan bangsa yang sekarang mungkin centang-perentam, berbeda pendapat dan saling bermusuhan. Tapi Allah mampu menyatukan. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi ma anfaqta jami'an ma anfaqta baina qulubihim. Allah yang bisa menyatukan hati umat yang beragama Islam, umat atau bangsa rakyat Indonesia. Allah sendiri yang menyatakan, kalian itu kalau mengeluarkan biaya yang ada di sejumlah biaya yang ada di dunia ini tidak bisa menyatukan orang. Yang bisa menyatukan orang, hati-hati saudara kita yang iman, yang Islam, hati-hati masyarakat dan bangsa Indonesia hanyalah Allah. Walakin Allah allafa baina qulubihim. Allah yang bisa menyatukan, karena innahu azizun hakim. Jadi antara usaha wa indu mastata'tum wa tawakkal 'ala Allah, itulah asas kita. Kita harus siap dan kita harus bertawakal kepada Allah, baru kita akan mendapatkan kemenangan, karena Allah menyampaikan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sudah berusaha kemudian menyerahkan usahanya, tawakal kepada Allah, mewakilkan urusannya kepada Allah, maka itu sudah cukup. Tugas kita hanya itu, berusaha kemudian serahkan usaha kita agar kita meraih, mencapai apa yang kita inginkan. Di situ tugas kita sebagai orang yang beriman, tugas kita sebagai orang muslim di dalam bidang apapun. Dan pada kesempatan ini adalah dalam hal mempertahankan kedamaian dan mempertahankan diri kita, keluarga kita, rakyat kita, lingkungan kita, negara kita. Karena kalau sudah bertawakal, innallaha balighu amri, Allah yang akan menyampaikan, menuntaskan urusan itu. Karena likulli syai'in wa ja'alna likulli syai'in qadra, karena setiap apapun punya keterbatasan. Allah yang tidak terbatas yang akan menuntaskan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.